Perkenalkan, nama saya Kholis Wardana, mahasiswa Politeknik Negeri Medan, program studi administrasi bisnis. Dalam video saya ini, saya akan membahas dan menjawab beberapa pertanyaan mengenai komunikasi. Baik, langsung saja pertanyaan pertama. Apa itu komunikasi dan bagaimana proses komunikasi terjadi? Jadi, komunikasi itu adalah suatu proses penyampaian pesan dari individu atau kelompok kepada individu atau kelompok lainnya, atau juga bisa dikatakan sebagai proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan. Lalu, komunikasi terjadi dimulai ketika komunikator mengirimkan pesan melalui media. Kemudian, pesan akan diterima oleh komunikan, dan selanjutnya komunikan akan memberikan respon atau feedback kepada komunikator. Begitulah proses komunikasi terjadi. Baiklah, selesai pertanyaan pertama. Kita masuk ke pertanyaan kedua. Apa saja kriteria yang harus dimiliki oleh komunikator dan komunikan? Jadi, kriteria yang harus dimiliki dan juga harus dipahami oleh komunikator dan komunikan adalah: yang pertama, communication skill atau kemampuan berbicara. Lalu yang kedua, attitude, sikap. Yang ketiga, knowledge, pengetahuan. Dan yang keempat, social system. Dan yang kelima, culture ataupun budaya. Jadi, dapat kita simpulkan, kalau kita hendak melakukan komunikasi dengan orang lain, kita harus memperhatikan bagaimana tingkat kemampuan orang itu berkomunikasi, bagaimana sikapnya, bagaimana tingkat pengetahuannya, bagaimana kedudukan orang tersebut di dalam sosial. Dan kita harus tahu juga dan harus memahami bagaimana budaya orang tersebut. Kenapa kita harus memiliki semua kriteria tersebut? Karena kriteria tersebut akan mempengaruhi proses berjalannya komunikasi. Sebagai contoh, apabila kita melakukan komunikasi tapi kita tak memiliki communication skill ataupun tak tahu cara menunjukkan sikap yang baik, pastinya bukan menjadi komunikasi yang efektif, tapi malah menimbulkan kesalahpahaman dalam pengertian pesan yang diterima ataupun kita kirimkan. Baik, selanjutnya pertanyaan ketiga. Apa itu komunikasi verbal dan non-verbal? Pertama, kita akan membahas komunikasi verbal. Nah, jadi komunikasi verbal itu disebut sebagai komunikasi lisan dan tulisan. Jadi, semua komunikasi yang menggunakan kata-kata, ucapan, huruf, baik itu tertulis ataupun diucapkan secara langsung, itu disebut sebagai komunikasi verbal. Lalu, apa itu komunikasi non-verbal? Komunikasi non-verbal itu komunikasi yang menggunakan bahasa isyarat, ekspresi tubuh, mimik, gambar, dan lainnya. Jadi, komunikasi non-verbal tak menggunakan tulisan ataupun ucapan secara langsung. Pertanyaan terakhir, apa contoh perbedaan budaya yang bisa terjadi dalam komunikasi non-verbal, khususnya dalam kegiatan bisnis? Perlu untuk kita ketahui bahwa komunikasi verbal dipengaruhi oleh budaya. Sebagai contoh dalam komunikasi ataupun dunia bisnis adalah cara berpakaian. Kita harus tahu cara berpakaian merupakan salah satu contoh komunikasi non-verbal. Kita tahu pasti kalau di setiap perusahaan pasti ada yang namanya ketentuan berpakaian, dan setiap perusahaan pasti memiliki peraturan yang berbeda-beda atau budaya berbeda-beda dalam penggunaan pakaian. Lalu contoh yang lainnya adalah sikap diam. Kan biasanya dalam perusahaan pasti ada rapat, dan pada saat rapat akan ada sesi tanya sepakat tidak sepakat. Kalau di Inggris, pihak yang diam berarti mereka tidak yakin mau menjawab apa. Sedangkan kalau di Ibo, yang diam berarti tidak sepakat atau menolak keputusan dalam rapat. Baik, sekian pembahasan komunikasi dari saya. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan.